Selain itu, dengan percepatan urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan gaya hidup, penduduk perkotaan pada Asia Tenggara diperkirakan meningkat hampir menjadi 400 juta pada tahun 2030. Hal ini juga berdampak pada kenaikan permintaan listrik. Bahkan diperkirakan akan ada kenaikan kapasitas pembangkit listrik lebih dari 2 kali lipat di tahun 2040. Hal ini juga akan berdampak besar pada emisi CO2 yang diperkirakan meningkat dari 3,5% menjadi 5% pada tahun 2030. Grafik berikut ini menggambarkan perbandingan akses terhadap tenaga listrik pada tahun 2015 dan 2020, penggunaan energi listrik per kapita pada tahun 2014, dan emisi CO2 per kapita di Asia Tenggara pada tahun 2014. Dengan negara yang dijadikan objek penelitian adalah Kambodia, Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Total pembangkit listrik dan energi terbarukan dan tidak terbarukan di Asia Tenggara berjumlah sekitar 856 terawatt hours pada tahun 2014, di mana 20%-nya berasal dari energi terbarukan, yaitu 74,1% tenaga air, 12,6% biofuel, 11,5% panas bumi, 1,2% fotovoltaik surya atau PV, dan 0,6% dari angin. Berikut adalah grafik permintaan bioenergi di Asia non-OECD dari tahun 1990 sampai tahun 2035 mendatang. Berdasarkan grafik diperkirakan bahwa permintaan biofuel berpotensi meningkat dari 2 million tons of oil equivalent pada tahun 2009 menjadi 30 million tons of oil equivalent pada tahun 2035, di mana permintaan biomasa dan limbah akan meningkat sekitar 50% pada tahun 2035. Waste to energy merupakan teknologi memanfaatkan limbah untuk membentuk energi secara langsung, merupakan juga sejenis energi biomasa yang meminimalkan krisis limbah, memenuhi permintaan bebas fosil yang tinggi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Di dunia, sudah banyak negara yang menggunakan teknologi waste to energy. Yang paling umum adalah konversi termal, seperti insinerasi, pirolisis, gasifikasi, dan juga gasifikasi plasma. Kemudian konversi biokimia seperti fermentasi, pencernaan anaerobik, tempat pembuangan sampah dengan penangkapan gas, dan juga sel bahan bakar mikroba. Kemudian ada juga konversi kimia seperti esterifikasi. Teknologi seperti proses insinerasi telah terbukti menguntungkan karena terjadinya pengurangan massa dan volume sampah awal sekaligus pemulihan energi, pengurangan penggunaan lahan untuk tempat pembuangan sampah, dianggap juga sebagai pengurang gas rumah kaca yang dicapai jika jumlah hasil waste to energy melebihi emisi gas rumah kaca. Created using Powtoon.